wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Agustia Putri, NIM 1930107013 dari jurusan Tadis Fisika Yayan Batu Sangkar semester 4. Kali ini saya akan mempraktekkan suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Discovery Learning pada materi gerak lurus. Untuk itu, silakan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Model pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan juga prinsip. Adapun sintaknya yaitu yang pertama stimulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collecting, yang keempat data processing, yang kelima verification, yang keenam generalization. Assalamualaikum Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semangat sekali ya pagi ini. Nah baik, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, semoga dengan dibaca doa tadi, lancarlah kita belajar dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Anissa, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Rena, Hadir, Bu. alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang vektor. Apakah Anda semua masih ingat apa itu vektor? Masih, Bu. Ya, silakan Jihan. Vektor adalah ruas garis yang berarah. Ya, betul sekali yang disebutkan Jihan tadi. Nah, minggu lalu kita belajar vektor. Pada minggu ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menyebutkan pengertian gerak beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian gerak lurus. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan pengertian jarak beserta perpindahan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi jarak dan perpindahan. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan pengertian kecepatan dan kemajuan. Yang keenam, dapat mengidentifikasi gerak dengan kecepatan konstan yaitu GLD dan mengidentifikasi gerak dengan percepatan konstan yaitu GLDB. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu membedakan apa itu GLD dan GLDB. Nah, berikutnya Ibu akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Anda semua perhatikan video tersebut dan silakan nanti kemukakan pendapat Anda tentang video tersebut. Silakan menyaksikan video berikut ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Nah, dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, coba Anda sampaikan apa contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari
Silakan yang bisa tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Dari video tadi contoh dari gerak itu anak yang sedang berlari, Bu. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Jihan. Mobil yang berjalan, Bu. Ya, betul sekali. Apakah masih ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Rena. Kereta api yang berjalan di rel kereta. Nah, betul sekali yang Anda sampaikan tadi. Sangat banyak contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak yang sedang berlari, mobil yang sedang berjalan, serta kereta yang berjalan di rel kereta api. Nah, berikutnya Ibu masih ada video yang kedua. Silakan Anda perhatikan video berikut ini. Coba perhatikan video berikut. Dari video yang telah Anda saksikan tadi, kapan benda dikatakan bergerak? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Dari video yang ditampilkan tadi dapat disimpulkan bahwa benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan dari posisi awal, Bu. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Anissa tadi. Nah, silakan selanjutnya Ibu masih ada satu video lagi. Silakan Ananda perhatikan dengan baik karena setelah ini Ananda akan mengerjakan LKS. Baik, Bu. Coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apakah yang terjadi pada mobil? Apa yang terjadi pada sepeda? Apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Jawablah pertanyaan tersebut pada lembar kerjamu. Dara telah diberitahu bahwa lokasi toko baju 40 meter dari tempatnya berada. Saat ini, Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju. Tapi, tiba-tiba temannya menelpon untuk ke toko bunga. Lokasi toko bunga berada 30 meter dari toko mainan. Nah, apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Berapakah jarak yang ditempuh Dara dari toko mainan sampai ke toko bunga? Berapa besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Jawablah pertanyaan tersebut pada lembar kerjamu. Nah, dari video tadi ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya, silakan Ananda duduk berkelompok. Untuk kelompoknya kemarin sudah dibagi kan? Sudah, Bu. Nah, silakan Ananda duduk berkelompok sesuai pembagian kelompok minggu lalu. Dan Ibu akan menyerahkan sebuah LKS. Nantinya Ananda akan mengisi LKS ini dan berdiskusikan bersama kelompok Ananda ya. Baik, Bu. Nah, ini LKS-nya silakan diisi bersama kelompok. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala dalam pengerjaan LKS-nya? Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan Jihan. apa saja yang mempengaruhi gerak lurus itu, Bu? Oh iya, yang mempengaruhi gerak lurus itu adanya kecepatan, adanya waktu, serta jarak. Nah, silakan Anda lanjutkan mengerjakan LKS-nya. Baik, Bu. Nah, baiklah Anda semuanya, karena waktu diskusi telah habis, selanjutnya silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan nanti kelompok 2 silakan tanggapi atau memberikan pertanyaan terkait apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Baik, Bu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, yang terjadi pada mobil yaitu mobil bergerak. Yang kedua, yang terjadi pada motor yaitu motor bergerak. Yang ketiga, yang terjadi pada sepeda yaitu sepeda diam.
Alasannya yaitu karena mobil dan motor mengalami perubahan dari posisi awal ke posisi akhir, sementara sepeda tidak mengalami perubahan. Kemudian, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik awalnya. Selanjutnya, lintasan pada video tersebut adalah lintasan lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Selanjutnya, seberapa jauh darah berjalan disebut jarak. Darah berjalan dari toko buku ke arah timur sejauh 30 meter. Hal ini disebut perpindahan. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya pada kelompok 2, silakan tanggapi atau memberikan pertanyaan terkait apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Dipersilakan kepada kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan itu apa itu perpindahan? Yang disebut dengan perpindahan adalah ketika perubahan jarak yang ditempuh dari satu titik ke titik lainnya. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Kelompok 2 dan hasil diskusi kelompok 1, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Baik, Bu. Nah, baiklah Anda semuanya, dari hasil diskusi dari kelompok 1 tadi akan Ibu tambahkan dan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama itu pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan. Kemudian, apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus. Nah, dalam gerak lurus ini ada istilah-istilah yang sering kita gunakan seperti jarak, perpindahan, kecepatan, serta kelajuan seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Nah, gerak lurus ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu gerak lurus beraturan dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan ini? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang tahu apa perbedaan antara GLB dan GLBB? Saya, Bu. Ya, silakan Jihan. Pada GLB sendiri itu kecepatan benda tetap atau konstan, sedangkan pada GLBB kecepatan benda berubah beraturan. Terus pada GLT juga benda tidak mempunyai percepatan, sedangkan pada GLBB benda mengalami percepatan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Jihan tadi. Perbedaan yang mendasar antara GLB dengan GLBB adalah di GLB itu kecepatannya konstan, sementara di GLBB kecepatannya itu berubah-ubah. Nah, sementara di GLB tidak ada kecepatan dan di GLBB ada kecepatan. Kecepatannya itu konstan. Nah, baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dari hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi dan penjelasan yang diberikan, semoga Anda semua dapat memahami materi gerak lurus pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah, silakan Anda kerjakan buku cetak pada halaman 128, nomor 1 sampai dengan 5, dan silakan Anda kumpulkan pada awal pertemuan minggu depan. Dan pada awal pertemuan, Ibu akan mengadakan kuis. Jadi Anda semua silakan belajar dengan giat di rumah mengenai materi pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Nah, baik, silakan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan ketua kelas menyiapkan doa untuk pulang. Siap, Rab. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.